Jauh ya. Jauh, lagi-lagi motor kena gade. Orang waktu baru jadi kayak, ini bukan mobil gue. Gue ngerasa semoga ini bisa jadi tribute lah buat mereka gitu loh. Ibu gue tuh juga bukan yang ngerti mobil gitu loh. Jadi waktu kemarin mobil ini pulang, ibu gue cuma ngomong gini doang. Mobilnya bagus banget kayak waktu masih baru. Kata-kata itu mungkin singkat banget. Tapi kan itu bikin dia ngerasa kayak waktu beli mobil baru ya kan. Iya. Itu menurut gua ya priceless lah buat gua. Gue sebenarnya udah ada discuss tipis-tipis sama Mas Vino itu waktu gua nganterin mobilnya Mas Yahya Subaru GDB-nya dia itu untuk dijadiin body S11 kan kerjanya Mas Vino tuh. Nah kalau gua lagi waktu itu nganterin mobilnya terus nemenin Mas Yahya buat ngontrol segala macem tuh gua udah colongan selip-selipan. Mas gua kalau KZ misalnya gua mau gini tuh apa sih yang perlu dikerjain, apa yang perlu gue pertimbangkan dan segala macam. Makanya waktu kemarin kita go ngerjain KZ ya itu yang pertama lagi-lagi nggak ada orang lain yang gue pikirin selain Mas Vino buat ngerjain mobil gue gitu. Iya. Dan itu tuh Dayat, lu teman-teman mungkin ngelihat pengerjaannya itu adalah 48 hari kemarin untuk bodinya. 48 hari. 48 hari. Iya, 48 hari. Mungkin teman-teman ngelihatnya kayak, oh iya cepet ya, tidak ada drama. Ternyata di balik itu teman-teman gua itu memutuskan. Adi juga mungkin kepikiran kayak ini bener nggak ya keputusan gua? Iya. Buat ngebangun KZ tuh ada kepikiran kayak gitu. Ada. Sepertiga perjalanan lah. Apakah ini keputusan yang baik ya? Atau bukan ya kan? Jadi gue tuh yang bener-bener tetap keep kontak sama Adi, terus in charge juga buat projectnya gitu bersama Mas Adi, ngeliatin mobilnya dari mulai mesin. Dan ternyata gue kemarin juga saat mesin itu dibongkar deh, ternyata estimasi ataupun kan gue selalu ngobrol sama Adi, ini kira-kira apa aja yang mau diganti, lo gimana yang mau diganti, apa yang diganti, buat supaya meringankan pikirannya dia nih. Kebetulan karena memang kan mesti ada teman diskusi, teman ngobrol semua segala macam. Saat gue dikasih tahu, pertama estimasi nggak segitu. Estimasi barang yang diganti ya teman-teman ya. Adi tuh mikir kalau misalnya ini nggak perlu, ini nggak perlu. Oke, ini jadi gini. Gue ngobrol banyak sama dia, udah selesai. Saat di Masmot ternyata jauh ya. Jauh, lagi-lagi motor kena gade. Jadi guys, Honda Beat tuh bukan punya gua sekarang. Tapi insya Allah akan jadi punya gua lagi. Sekarang lagi jadi milik orang lain. Jadi yang diestimasi dia itu nggak apa-apa, ternyata kenapa-napa. Jadi kalau ngomongin mesin, mobil ini waktu masih jalan tuh emang udah ada isu kalau gua ngebut di tol, temperaturnya itu perlahan naik terus. Terus kalau misalnya gua netralin gitu, idle lagi, turun lagi. Nah itu gua udah sempat diskusi sama Mas Moti, dia bilang dia cukup yakin bahwa itu karena kompresi yang nyebrang. Dan kompresi nyebrang itu disebabkan biasanya karena water jacketnya udah keropos. Betul. Water jacketnya keropos itu karena dulunya mobil ini kan pakai air, nggak pakai radiator coolant. Jadi udah mulai ada korosi lah di water jacket gitu. Nah overtime tuh akhirnya bocor kompresinya gitu. Jadi selalu ada gelembung udara dari kompresi yang masuk ke water jacket yang menyebabkan ada gelembung dan boiling kan. Makanya akhirnya temperaturnya naik. Nah atas dasar itu waktu kemarin bongkar mesin, gue cuman ngebayangin perbaikan yang berat itu akan terjadi di sektor cylinder head. Bawahnya ini gue pikir aman, kayak piston, ring, si boringnya, metal tuh aman. Gua pikir. Begitu dibongkar ternyata kagak. Rusak juga. Nggak ada. Iya. Nah makanya pas mesinnya dibongkar itu ternyata ya pistonnya udah baret, silindernya udah baret. Silindernya baret, terus baret gitu ya, ganti piston doang. Metalnya juga baret, tapi untungnya metal baret itu nggak ngebaretin kruk sih. Jadi Moti juga
lumayan bersyukur tuh. Wah, untung aja kulkas lo nggak rusak karena Orang Indonesia nih. Iya, Untung masih aja ada kulkasnya untungnya. masih Untung dari mana untung? Hah? Untung aja kertas masih selamat. Tapi yang lainnya ganti. Nah itu yang bikin ya biaya perbaikannya agak melambung karena posisinya itu kan mesin gue udah oversize gocap pistonnya. Betul. Nah si Toyota itu nggak jual piston orisinil yang lebih gede dari oversize gocap gitu. Jadi kalau lo mau beli piston orisinil lagi ya mentok di 50. Sementara di 50 itu kan silindernya udah baret. Udah baret, betul. Harus Akhirnya, naik ke 75 nih. Nah 75 tapi begitu 75 pistonnya udah bukan orisinil. Betul. Gua memang udah sepakat sama Mas Moti sebisa mungkin kita pakai parts orisinil semua. Iya. Nah itu juga ya diskusinya lumayan panjang untuk menentukan kan jadi keputusannya udah pasti ganti boring nih. Boringnya di reboring lagi nih, ganti boring baru. Nah, saat lo ganti boring baru tuh lo mau pakai piston 50 lagi atau balik ke 0. Waktu itu gue sebenarnya pengennya 50 lagi. Ya. Gitu. Tapi dia bilang, "Dai, ini saat boringnya udah lo ganti, kalau misalnya lo ganti 50 lagi, amit-amit kejadian lagi, gue udah nggak bisa oversize lagi. Iya, benar. Lo nggak mau jadi 0 lagi aja. Jadi kalau nanti ke depannya jauh-jauh hari itu lo udah mesti, maksudnya silindernya baret, amit-amit, ya lo bisa oversize gocap gitu. Bener sih. Ya udah, akhirnya Nyawanya ditambahin nih jadinya. nyawanya ditambahin, bener. Makanya ya udah deh Mas, oke deal deh kita ganti piston 0 lagi dengan boring baru gitu. Ya metalnya ganti baru, ya ringnya tentunya ganti baru. Terus pindah ke head, kropos itu bener terjadi. Nggak cuma kropos tapi melengkung juga. Kropos dan melengkung. Melengkungnya itu indikasinya sih gara-gara kalau digeber RPM temperaturnya naik, gue suka cuek. Kan bahkan pernah gue pakai di Sentul 3 lap. 3 lap tuh udah hampir selang-selang radiator udah pada mundur kan. Kelihatan. Nggak apa-apa. Gitu. Itu kayaknya melengkungnya di situ tuh. Ya ada videonya tuh si KZB gua timpa di Sentul. Nah, selain head melengkung dan kropos ini yang akhirnya kita putusin buat di slab. Iya. Jadi memang kompresi ini lebih tinggi dikit lah dari standarnya. Karena udah dipapas. Udah dipapas. Nah, agak flashback dikit. Dulu tahun 2004 mobil ini memang mesin mobil ini memang pernah di overhaul sama bengkel langganan gue dulu. Nah indikasinya menurut Moti kayaknya waktu skir club tuh pakai bor, bukan pakai tangan di strek gitu, jadi ngeong. Walhasil klepnya habis, payungnya habis. Pas nih. Berapa biji yang habis? Buat catatan klepnya kan ada 12. Gue tanya sama Mas Moti berapa biji klep yang habis? 12 kata dia. Lah, gitu. Semua klepnya baru ini mobil. Ini mesin, sorry. Mesin ini klepnya semua baru. Udah gitu, jadi pada prinsipnya kan mobil ini memang kurang populer kan, trim yang mesin Starlet ini. Jadi, ini ngomongin lokal ya, toko di Jakarta atau sekitarnya itu hampir nggak ada yang nyetok spare part orisinil mobil ini karena bisa dibilang mungkin mayoritas penggunanya agak keberatan kalau beli spare part orisinil kan. Ini ngomongin realistis aja, mobil ini kan harga jualnya murah, harga bekasnya. Jadi mungkin pengguna-penggunanya juga bukan orang yang die hard fans. Yang harus spare partnya semua orisinil gitu loh. Mungkin ada banyak pertimbangan di situ yang bikin spare part second grade-nya ini lebih laku dibanding orisinilnya gitu. Jadi toko nggak ada yang nyetok. Makanya Moti kemarin salah satu yang jadi tantangan dia adalah nyari spare part orisinil kayak engine mounting gitu-gitunya, couplingnya yang orisinil tuh susah gitu. Dan begitu ada pun harganya kok ternyata jauh melebihi bayangan kita gitu. Benar. Terus di episode terakhir kita juga ada cerita mengenai penggantian gearbox kan, yang akhirnya jadi mengulur waktu kerjanya Moti. Nah itu mungkin di sini gue jelasin aja. Jadi mesin 2E-nya Corolla ini gearboxnya itu punya rasio dan final gear yang beda sama Starlet, meskipun mesinnya similar.
Oke. Si Corolla ini punya rasio dan final gear yang halus. Ya. Jadi paling gampang ilustrasinya adalah kalau lo lari 100 anggap sama-sama gigi 5 antara Starlet dan Corolla, RPM mobil ini lebih rendah. Oke. Karena final gear-nya halus kan. Karena asumsi kita mobil ini dibikin memang buat long trip dibanding Starlet yang mungkin mobil perkotaan yang butuh lincah gitu loh. Tapi kan drawback-nya begitu gua pakai velg lebar, velg gede dan lebar dan bobotnya berat, jadi berat sekali mobilnya gitu. Ngangkat kopling gigi satu aja tuh mesti setengah koplingnya lama gitu. Biar majunya enak. Nah kebetulan gue punya gearbox Starlet, gearbox bawaan KS itu kan nganggur karena gue engine swap kan. Nah gue juga diskusi sama Moti, Mas kalau misalnya gearbox dari KS itu gue pakai ke sini akan bikin mobilnya lebih enteng nggak buat gerak? Oh ya tentu, karena final gear dan rasionya lebih kasar. Makanya gue bilang sama Mas Moti, ya udah Mas nanti begitu dirakit pakai gearbox bawaan KS ini aja deh, ditempelin ke sini gitu. Yang ternyata begitu udah dirakit, itu kan juga Moti tuh ada, jadi sorry lo sensor aja yang ternyata juga beda ya dia. Jadi yang beda itu adalah casingnya. Casingnya itu yang bawaan Starlet nggak ada lubang baut buat bracket engine mountingnya si Corolla gitu. Ini kan engine mountingnya lebih similar sama Corolla dibanding Starlet. Bener. Jadi yang lucu adalah gearbox bawaan KS ini yang gue simpen di rumah, udah gue bawain ke BO, itu casingnya udah bersih sekali, udah di overhaul luar dalam, seal-sealnya semua diganti, dipasang ke mesinnya di bawah kan udah bulat gitu, mau pasang mounting kagak bisa. Nah itulah dimana titik pongok setan emang Adi. Gue udah bersihin, wah bersih banget, malah pas kagak bisa kepasang. Pas gearbox aslinya, buset kotor lagi. Akhirnya dia jadi mesti ngebersihin casing bawaannya Corolla. Bener. Tapi isi yang dari gearbox Starlet ini untungnya bisa dipindahin karena emang interchangeable kan rasionya. Gitu. Jadi penggantian gearbox itu kalau banyak juga yang bingung kenapa gue mesti ganti gearbox. Tujuan gue adalah biar dengan velg berat ini mobilnya masih bisa lebih lincah lah dibanding pakai gearbox bawaannya. Betul. Gitu. Dan ya teman-teman ya, ini gue juga kaget. Gue pikir mesin dengan platform 2E ini satu spare partnya gampang dicarinya. Ternyata benar kata Mas Adi tadi, susah barangnya yang dengan pertimbangan yang tadi. Karena toko nggak berani nyetok. Betul. Lama laku lah gitu loh. Dan harganya teman-teman. Gue tidak menyangka kalau ngebangun 2E dengan nominal segitu. Berapa deh kemarin deh? 52 ya. 52 sekian. 52. Ya ini termasuk jasa, termasuk bubut, ya, total general lah. Nah ini masih gitu. Karena yang kemarin tuh ada, karena kita udah ngobrol panjang lebar, gue tuh selalu nanya sama dia, abis berapa deh? Karena kan gue juga bertanggung jawab karena gue yang menginisiasikan si ide ini ya ke dia gitu. Terus gue jadi selalu mantau, abis berapa deh? Gue kaget sih Wan, gitu. Nah, ini gue kasih bonnya aja. Gila, gue juga kaget ngeliatnya gitu. Jadi udah gitu, bon udah dikirim. Udah dengan segala usaha gue seperti kepemilikan motor gue pindahin ini ya. Gue lunasin. Sorry ada yang kelewat, ini belum masuk. Si ada lagi anjing, kena perkat lagi anjing. Terus ya gue kayak, gila. Nah, semua orang yang menanyakan di luar dari ini ada beberapa temen gue yang menanyakan berapa habisnya bangun mesinnya Adi gitu, karena kan gue sering ngobrol sama dia gitu. 52, gila, apaan aja yang diganti sama dia gitu. Ya kalau lihat gue banyak yang diganti, tapi jangan menyepelekan si 2E ini teman-teman. Jadi kalau lo punya Corolla kayak gini ataupun punya Starlet yang mungkin yang tadi Adi bilang kayak ini permasalahan gue ini gitu. Nah indikasinya udah mulai sama. Lah tolonglah siapkan sedikit-sedikit ya. Seperti itu angkanya. Tapi ini perlu dicatat, memang kerusakan mesin ini kan nggak wajar. Dalam arti mungkin kalau mobil yang rutin dipakai dengan maintenance yang baik, kerusakan dengan skala ini tuh nggak mungkin terjadi gitu loh. Kan kayak kalau overhaul mungkin mesin lain ya piston ring masih bisa dipakai, metal masih bisa dipakai, klep nggak perlu ganti 12. Gue juga belum pernah sih ganti klep.
semua klep di mesin gue ganti baru ini belum pernah juga sih. Iya, jujur bener. aja. Mungkin dengan perilaku seperti disentuh temperatur masih ditimpa, itu tolong dihindari ya teman-teman Sama ya. dulunya kan ya gue sering cuek sama interval ganti oli, Iya. terus begitu olinya bocor juga gue nggak segera benerin, tapi gue juga ngecek oil levelnya. Jadi Iya. kadang lagi jalan kok indikator olinya kedap-kedip ya, begitu cek cuma 1/4, habisnya diisi doang sampai penuh gitu. Itu ada lah zaman dulunya ada gitu-gitunya. Iya. Dikatur bos, isi kali bos, isi kali. Soalnya waktu 2004 di overhaul itu kilometernya 270.000. Kemarin waktu di overhaul ini kan mobil ini kondisinya kilometernya 430.000. Nah teman-teman lihat ya untuk jarak dari bumi ke bulan itu udah mau putar balik teman-teman. Jakarta Udah bulan lagi- PP sih. udah mulai di rest area pertama. Kita nyantai dulu nih. Nah itu udah Gravitasi nyampe udah mulai hilang-hilang tuh karena udah deket bulan. udah nyampe bulan dah. Oh, udah nyampe bulan, iya, udah iya. nyampe bulan. Mau pulang ke Jakarta. Mau pulang, Iya, arah bener. balik nih. Iya, Arah bener. balik nih rest area pertama. Nah ini ya udah Iya nyampe benar-benar. rest area Dari pertama. ngambang-ngambang, oh udah agak deket Jakarta nih kan. Udah bisa jejak-jejak dikit nih. Udah. Nah itu jadi Gitu. itu 200.000 berarti 200.000 lagi ya deh penambahannya. Iya, dari 270.000 ke 430.000. Baru dilakukan overhaul lagi. Lalu apa lagi? Dengan maintenance yang mungkin nggak baik dulunya gitu. Makanya semuanya rusak. Iya, Tapi kan semuanya rusak. ya itu kayak ganti boring baru biayanya lumayan, piston baru lumayan, metal baru lumayan. Lumayan. Udah gitu kan ditambah lagi perangkat pendukungnya semua gua remajakan kayak ya water pump baru, pipa-pipanya baru, selangnya baru dan segala macam gitu-gitu. Mungkin teman-teman yang di rumah bertanya, kenapa lo mempertahankan untuk udah deh, gue mau beli yang original aja, yang dimana sebenarnya ada opsi yang tadi lo bilang, Iya. yang dimana ada opsi kayaknya pakai barang yang biasa atau Iya. yang nomor 2-nya pun lebih banyak di pasaran. Betul. Apa pertimbangan lo? Oh, pertimbangan utamanya ya ini opini gue pribadi ya. Spare part orisinil tuh durability-nya selalu lebih baik. Jadi kayak gue pernah ngomong juga di salah satu episode bahwa mobil ini niat gue bangun bukan hanya untuk hadir di Elite Showcase kemudian udah gitu loh. Gue pengen mobil itu setelah Elite Showcase kemarin bisa kembali hidup untuk kurun waktu yang panjang sekali lagi gitu loh. Makanya keputusan untuk ganti spare part tuh memang gua putuskan pakai yang orisinil dengan harapan durability-nya akan panjang lagi. Apalagi mungkin sekarang gua udah lebih aware dengan maintenance yang baik dan segala macam gitu loh mungkin ya. Iya. Gitu. Itu baru mesin doang teman-teman. Habis itu kan kita prosesnya ke bengkel body. Bengkel body. Iya. Iya. Di bengkel body pun yang tadinya Vino gua ngobrol dengan Vino sama Mas Adi ini, gue tenang aja gini-gini macam lu tenang nih kita bangun. Ya udah. Vino adalah orang yang biasanya dapat mobil baru. Iya. Bener ya? Bener. Lu mungkin teman-teman yang di rumah pun yang lagi nonton mungkin ngelihat hasil dari Platinum itu lah mobil baru yang bisa dibilang show car. Iya. Ya, memang dipersiapkan untuk show lah gitu mobilnya. Dan nggak ada keropos si Iya. paling utama. Ya, Iya mobil kan? baru ya gitu. Mungkin dia nge-black body, iya. Tapi nggak ada perbaikan yang dari sisi body yang mungkin masih minim lah perbaikan dari sisi body. Dia hanya untuk kebanyakan untuk modifikasi bentuk gitu. Pas kita kirim gini. Banyak juga lo ngasih gua kejutan katanya. Bahkan dia dong. pertama kali ngirim video, ini karat. Buset, bannya aja sampai karatan kan. Karena bannya tanah-tanah kan. Bannya coklat. tanah-tanah gitu. Sampai ban karatan. Bannya karatan kata dia. Jadi gue gini, gue nelfon dia kan, karena kayak koordinasi towing semua segala macam kita bareng-bareng Iya. lah. Terus gue pantau nih, Om Vin, gue telepon. Itu mobil udah nyampe gitu, karena saat gue nyampe, kita kan ada video ya teman-teman ya, saat gue nyampe di Mas Moti, di BO mobil itu berjalan papasan sama gue menuju ke Platinum. Platinum ya. Wah udah jalan tuh mobil tuh, dan sedangkan gue mau ke BO ketemu dia dan ketemu teman-teman yang lain. Udah jalan lah towing sana. Terus gue telepon lah, gue pantau. Om Vin, mobil udah nyampe. Mobil mana ya? Gitu. Itu
bekas mobil. Oh ya kalau bekas mobil udah nyampe nih, baru ya nyampe katanya. Kalau mobil nggak ada yang nyampe. Kalau bekas mobil ada nih katanya nyampe, baru ya nyampe katanya. Kampret tuh. Ih banyak juga lu ngasih gua kejutan katanya. Nah itulah proses dari awal mula Vino dikasih kejutan sama Adi. Bangsatnya, kelanjutannya kita ini kasih kejutan mulu sama dia. Jadi gini teman-teman ya, ini di luar dari videonya ya, kan di videonya kan kayak bijak gitu. Gua sama Adi nih gini, lihat nih Day, kita kerjain nih Vino nih. Kita biasa dapat mau mobil baru yang enak kerjanya kita kerjain nih gitu. Dengan harapan dia kusut. Ternyata, kita tuh pengen ngetawain dia kalau aduh gue pusing nih gimana ya gitu. Itu yang kita harapin karena kita kan ngirim pertama kali si Pandem ke sana. Habis itu ngirim kaset nih ke sana nih. Lu makan nih kerjaan gitu 2 biji. Lu tahu kebalik. Jadi backfire, kita sama dia. Backfire, bro. Diteror sama dia. Untuk masalah timeline teman-teman karena memang kita itu timeline karena berhubungan dengan video. Iya, tight banget kan? Iya, tight banget. Video kita memang dipersiapkan untuk 8 episode dengan tayangnya yang kita jedain selama 2 minggu segala macam. Ada satu yang 3 minggu gitu teman-teman. Itu udah kita atur dengan sampai selesai showcase. Itu teman-teman, gue kejar-kejaran. Gue pikir gue bakalan ada yang dikejar di last minute lah gitu untuk videonya. Ternyata enggak. Gue yang dikejar. Iya, kita yang dikejar-kejar coy. Iya, gue yang kejar sama dia. Jadi kita sering banget keluar dari kantor buat ngevideoin mobilnya Adi untuk prosesnya karena proses cepet banget. Asli. Ini si kampret ini, gue juga nggak ngerti jin apa yang dia pakai. Cepet jadi banget kalau kerjanya. Ada yang punya mobil Kropos, bawa aja masukin ke Platinum. Itu udah, lu cepet lah. 48, bagus banget dan cepet. Gue bayangin. Hasilnya seperti ini. Jadi buat mungkin teman-teman yang kayak, aduh mobil gue karatan banget nih. Bawa Platinum. Aduh mobil gue kayaknya udah parah banget nggak bisa diselamatin. Bawalah ke Platinum. Udah, lu diselamatin sama dia. Udah selamatin pasti. Udah aman deh kalau sama Vino mah cepet lah. Mobil gue si Pandem datang jam 8 pagi atau jam 9 pagi. Gue ngobrol lah. Saat itu gue lagi ada di farm tuning buat ngevideoin proses mobil Adi untuk ditowing untuk pertama kali. Iya. Jam 8 pagi gue dapet kabar. Selamat pagi manis, dia udah pagi manis, kata itu selamat pagi manis. Stiker gitu. Pak Ican ya. Stiker Ican udah banyak banget di gua, mungkin gua lengkap dengan Ican dengan berbagai bentuk, dengan berbagai macam kata-kata yang ada biasa lo gunain setiap hari itu ada dengan Ican stikernya. Kalau anak gaul sekarang ngobrolnya nggak pakai teks, pakai stiker Ican katanya gitu. Soalnya semua ada. Dan dia menggunakan stiker Ican ke semua orang. Ke semua orang. Jadi orang yang nggak kenal Ican akhirnya mau tahu Ican. Yang mana sih orangnya? Saat ngeliat Ican pertama kali Ican ngomong, gue kadang-kadang suka ini sih Wan katanya. Tuh orang emang bangke katanya. Jadi orang ketemu Ican langsung ketawa. Kenapa? Salah gue apa? Ternyata udah di bridging dengan stiker Ican. Udah familiar sama Ican. Jadi saat ketemu Icannya ketawa. Saat kenalan Ican ketawa udah tahu gitu karena dia lebih terkenal karena Vino ngobrol dengan kliennya semuanya pakai stiker Ican. Jadi pagi itu gue towing ke sana, proses videonya sampai sore hari gue dikirimin, halo, foto mobil gue udah dikerok. Iya. Jadi kalau bengkel lain ngerok mobil itu bisa seminggu, 2 minggu, Vino sehari. Jadi lu bayangin cepetnya. Jadi buat teman-teman semua yang mau ngerok, silakan aja ngomongin Vino, mungkin bisa diselesai dengan 1 atau 2 hari. Karena beneran, gue belum ganti hari, mobil gue udah jadi plat. Itulah karena jadi ngomongin gini, ini mah 48 hari gimmick. Itu nggak ada gimmick teman-teman. Nggak ada. Tidak ada gimmick. Jadi semua pengambilan gambar itu ada waktunya. Memang gue juga kaget 48 hari. Dia itu targetnya 2,5 bulan. 2,5 bulan. Karena kepotong libur lebaran kan. Libur lebaran karena ada makin kusut tuh kepotong libur lebaran. Kertas itu nggak ada. Besok tolong masuk lebaran sebentar lagi. Tidak ada hari libur karena lebaran sebentar lagi. Tapi yang gue kagum di bengkel Vino itu yang selalu gue obrolin sama orang yang mempertanyakan project ini, gue kagum dengan manajemennya. Karena semua tukang yang ada di dalam situ semuanya senyum dan semuanya happy saat ngerjain mobilnya. Benar. Menurut gue itu adalah inti dari kerjaannya bisa bagus. Iya. Kerjaan bisa bagus karena total kerjanya. Iya, bahkan di sela-sela itu Mas Vino masih meluangkan waktu untuk diskusi. Betul. Kan sebenarnya dengan timeline yang ketat itu ya sedikit banyak dia berhak untuk nggak terima konsultasi dari kita gitu loh, ngerti nggak lo maksud gua? Udahlah gini aja soalnya waktunya mepet. Enggak, semuanya tuh tetap melalui proses diskusi. Iya benar. Tapi kemudian kita diteror gitu kan.
kayak gue mau bikin white body-nya gimana, lo yang atur. Gue lepasin ke lo karena lo yang tahu mobil lo mau gimana. Iya mas, gini. Ya lo set kakinya dong. Kalau set kaki yang nggak ada, ntar tukang gue nganggur. Kalau tukang gua nganggur, nanti moodnya hilang. Nggak jadi ada mobil lu sekarang beneran ke bengkel dah. Terus misalnya mau fitting, ya kayak mobil ini fitting muka gitu. Ya kan gue bilang, iya setupnya gue tetap mau pakai bumper model yang lama, tapi gue ada simpenan bumper nose. Ntar mukanya gini mas, headlampnya gue pakai gini. Ya mana barangnya bawa ke sini dong. Ntar tukang gue nganggur. Kan gue kadang belum punya barangnya masalahnya. Itu problemnya. Nelfon lagi sore, siang bilang, mas lampunya karena mau nyetel mau nyetel lampu sama grill. Belum punya gue lampunya. Bisa cari? Ya gue cariin dulu mas. Pagi manis, padahal sore. Lampunya udah dapet. Tolong! Dia emang susah, nyarinya susah mas. Gue tuh bener-bener dikerjain sama dia. Dia asli. Wah ini gue, akhir-akhir ini gue suka bengong dah. Abis sama Vino. Dia setiap hari teleponin. Gimana udah sampai mana? Gimana mana? Ke bengkel dong, lu ke bengkel dong gitu. Terus gue kesana nih. Waktu itu ada satu hari yang gue gedek banget sama dia. Dia bilang, ini gue mau ngechat. Datang dah lu pagi. Jam berapa? Abis subuh lu berangkat. Lu gila abis subuh berangkat. Udah deh, rumah lu kan pada jauh. Tuh ya, videografer lo sama fotografer lu jalan dulu dah habis subuh. Nah, kebetulan Diko nih yang in charge. Bener sih, dia itu jauh kan rumahnya sama Boim apa Aldi, gue lupa. Dia datang dari jam 6 udah berangkat. Dia nyemprot jam 12. Lu emang bener-bener ya, orang ya. Gua datang ke sana udah jam 11 nih dah datang. Lah, lu pada ngapain? Orang belum disemprot, gua kebangetan. Gitu. Vino tuh, ini gue mau nyatakan di sini karena gue bisa bebas. Vino tuh anjing. Dia WhatsApp Sherlock bengkel dong, gue takut nyasar kan. Itu kan bengkel dia tai. Itu bengkel sendiri anjing Sherlock. Dia parah sih, itu orang parah sih. Jadi gue datang ke sana. Sherlock bengkel tuh ultimate sih. Belum di chat. Ya sabar dong. Apa yang sabar? Gue bilang, gue disuruh habis subuh. Teman gue jalan, lu gila. Udah gitu selalu diawali dengan serius. Contohnya kayak, ya lo mungkin kalau yang nonton tahu gue akhirnya kan beli Hafat belakang. Itu kan dari diskusi, mas lo datang ke sini dong, gue butuh konsultasi sama lo nih. Oke, datanglah gue ke Cipinang. Datang, mas ini tuh Kropos ini kalau dibikin kayaknya susah, bakal makan waktu lama. Ini sebenarnya kalau ada panel pengganti enak nih. Ya udah mas, gue cariin. Oke, cariin ya. Misalnya siang pulang, malam udah ada. Si gampang tuh mau potong trim cam gampang. Karena dia siang pulang malam dapet sih. Yang penting lu udah deal dulu, Dai. Iya. Oh, lu mau nyari nih, gua teror. Teror. Begitu ngomong iya dicariin, teror. Sebelum lu neror gua teror balik dulu. Itu dia. Udah ada. Belum mas lagi cari. Bangun melek teng, udah ada stiker pagi manis. Udah dapet. Gila. Orang. Parah sih. Karena juga memang mungkin, jadi gue tuh pertama kali mikir, banyak banget jackpotnya nih. Karena kan pas ditrondolin nih mobilnya Mas Adi, lantai supir kagak ada. Kalau ngomong gini, ini mobil lu jangan dikiloin. Kalau dikiloin harganya murah, banyak plat yang nggak ada. Banyak plat yang nggak ada katanya. Banyak banget yang nggak ada, bawah kolong segala macam. Terus gue tanya kan sama beberapa pekerjanya lah gitu. Mas, maaf ya gitu. Jadi gini, nggak apa-apa mas. Jadi memang mungkin mereka jarang ngerjain yang perbaikan di sisi itu ya dia. Mungkin kalau vendor iyalah. Iya udah biasa lah dia. Vendor udah biasa lah gitu. Mungkin kalau deck gitu segala macam pas gue lihat, waduh banyak juga nih. Gitu. Tapi mereka tuh masih dengan happy. Terus gue tanya gini, gimana tenang mas, nanti ini bikin dulu. Cuma happy lah semua lah. Jadi bisa dibilang ini Vino ini sudah bisa dibilang bengkel itu udah autopilot. Iya. Karena solid banget sih, timnya solid. Jadi mereka udah tahu apa yang mau dikerjainnya. Ya mungkin kalau gue lihat di sana semenjak gue kesana gitu ya, Vino ini
untuk bagian yang krusial. Iya. Saat keputusan buat vendor, bentuk, fitting segala macam dia Mesti turun dari tangan Vino, langsung. betul. Dia turun tangan langsung. ACC-nya mesti dari Vino. ACC-nya benar dari Vino. Tapi kalau untuk proses pengerjaan segala macam itu semua bisa Bisa dilepas, iya. Bisa dilepas kan dia jarang banget di bengkel, kurang ajar. Dia gue tanya, "Lu lagi di mana?" Di fotonya lagi rebahan. Iya, kaki lagi gini dong nih Ya, fotonya. Lagi selonjoran nih katanya. Padahal timeline lu lagi tight-tightnya nih. Gue pikir dia lagi kusut nih. Gue mau nanya dia lagi kusut. Lagi rebahan. Kalau nggak ini, Mas di mana Mas? Ah bentar gue lagi sibuk kerja nih. Oh iya Mas, sorry. Di bengkel kagak. Foto Tamiya. Tamiya lagi main Tamiya, kerja kata dia. Bener Tiamat. Padahal yang lain pada kusut gitu, gue juga kusut ngeliat timeline. Dia tuh suka banget tuh ngeliat lagi kusut. Lu bengkel dong, gitu gacet. Kenapa sih lu kayaknya lu sibuk banget ya? Lu kampret lu. Emang lu juga yang bikin, gue bilang. Jadi gue jadi kusut banget, tapi bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Bener. Bercandanya dia bercanda beneran, maksudnya dalam arti kerjanya tetap pol sih. Iya, kerjaannya tetap pol karena banyak banget teman-teman. Ini ada banyak banget perubahan. Apa aja deh perubahannya di mobil ini untuk bodywork ya? Ya panel sebenarnya yang ganti cuman fender depan sih. Baru Sisanya dia perbaikan, ya? iya. Enggak, copotan. Oh, copotan. Copotan sama yang nggak kelihatan sebenarnya yang diganti kayak. Jadi kalau ini kan deck speaker nih, deck speaker kan papan tuh. Kalau papannya dicabut, plat bawahnya tuh keropos gila. Nah itu diambil dari half cut yang gue beli itu. Terus kalau lampu belakang dicabut kan bentuknya kayak kolam. Kolamnya itu juga udah pada keropos, kolamnya itu diganti. Terus kalau bumper belakang dicabut, panel balik bumpernya itu juga keropos gila, itu diganti dari half cut juga. Gitu. Sisanya dia perbaikan sih, makanya gue kagum banget. Pintu-pintu gue kan pada bolong-bolong juga. Iya, terus dia bilang mobil Adi itu ternyata ada yang bolongnya jarum. Yang dimana harus di center pakai lampu. Lampu baru kelihatan bahwa itu bolong. Iya. Bolong, dan itu diberesin juga. Juga, bener. Jadi tiba, udah beres nih masih, udah beres. Tiba, waduh kok banyak titik-titik ya. Itu tuh dikerjain lagi dia. Tapi yang diskusinya panjang banget ya itu sih, bentuk fender belakang. Bentuk fender, kan, bener. Mas Vino tuh udah wanti-wanti dari awal, setup kaki tuh mesti paling awal. Makanya waktu itu juga kita kontak Lucky kan buat minta bantuan Time Slab nyediain coilover dan setup di tempat. Karena mobilnya udah nggak mungkin pindah-pindah lagi kan. Iya, semuanya kan dikerjain di Vino. Itu juga jadi semuanya tidak bisa dikerjakan jalan keluar karena memang mobilnya kan pengerjaan utamanya itu adalah body ya. Body, bener. Jadi untungnya alhamdulillah nih teman-teman yang udah bantu gitu ya buat datang ke sana dengan memang barangnya yang Adi mau gitu. Kita berusaha ngubungin orangnya, bisa nggak ya kalau kita pakai barangnya tapi settingnya di tempat nih gitu. Karena dengan keterbatasan waktu segala macam akhirnya semuanya settingnya di tempat teman-teman. Jadi dibantu sama teman-teman yang memang kita dekat gitu, barang-barang yang pilihannya Adi. Jadi ini kaki-kaki semua settingnya di Vino. Kecuali install lift kitnya ya sama bener. Acacia karena Mas Hari bilang nggak bisa kalau dikerjain di tempat karena ada custom work dikit-dikit untuk install si lift kit dan setup ulang berdirinya dengan lift kit udah terpasang kan. Betul, itu juga banyak banget dramanya teman-teman karena saat setting kaki-kaki pertama kali dengan body ini semuanya serba. Ini alhamdulillah sih teman-teman dengan hasilnya yang seperti ini karena pertama kali kaki-kakinya dipasang itu kan mobil dipendekin, itu nggak ada spuring. Nggak ada, iya. Lo bayangin ini mobil tidak disepuring dengan kaki-kaki yang udah dipendekin. Suspensinya kan pakai coilover tuh dari YSC ya kemarin ya. Dari YSC kemarin udah pasang coilovernya, nggak disepuring, bikin body. Iya, ya waktu itu ada adjust toe belakang dikit tapi bener-bener pakai mata. Karena begitu, ini kan sebenarnya kalau dibanding setup waktu pakai Remotek yang dulu turunnya kan banyak. Iya, mungkin 3 jari dari yang dulu. Nah begitu dipendekin banget kan toe belakangnya ngebuka. Nah kalau maksudnya kita bikin body dengan kondisi toe terbuka ini kan jadi nggak valid. Betul. Nah toe-nya tuh ditutup bener-bener ngandelin visual doang. Ini kayaknya segini nih gitu. Iya, tapi ya untungnya tebakannya nggak meleset jauh lah. Iya, karena Vino juga ngomong, dia disclaimer dulu dari awal. Ini gue bikin body mengikuti kaki yang sekarang ya. Iya. Dia bilang seperti itu. Maksudnya gue bilang gitu. Iya lu belum spuring pada. Iya. Mau nyeting body bagaimana katanya gitu. Iya juga ya. Jadi ini adalah ketakutan gue yang paling besar sama Adi. Iya. Saat mobil di spuring, dapat nggak di spuringannya? Bentuk bodinya jadi bentuk valid nggak? Valid nggak nih? Atau malah jadi mencang-mencong nih bodinya karena disetting dengan kaki yang belum di spuring. Bener. Jadi saat masang kaki-kaki semua segala macam itu belum spuring.
pasang kaki-kaki kemarin, itu perbaikan kaki-kaki ada apa aja deh? Perbaikan kaki-kaki belum banyak sih, cuman beberapa bushing doang yang diganti. Dia ini kan sebenarnya juga masih ongoing project. Betul. Jadi banyak bushing dan join yang belum gue ganti sih sebenarnya di bawah. Tapi yang utama kan bikin mobilnya berdiri sesuai mau gue dulu. Nah, dengan coilover semua segala macam udah dipasang dengan setelan pairnya semua segala macam, jalanlah mobil ini setelah bodinya hampir berapa persen? Ya 85% lah kira-kira ya. Iya. 85% mobil ini jadilah jalan ke Akasia untuk pasang airgen lift kit. Betul. Iya. Disitulah. Masih ada drama lagi tuh. Disitulah Adi ngomong, gue lagi nggak bisa mikir sih Wak. Bengong lagi gua. Jadi gue koordinasi sama Adi. Di situ adalah hari libur. Iya. Kebetulan hari libur nasional. Gue ngobrol sama Adi di mobil lo 2 jari sama vendor. 2 jari? Hah? 2 jari? Iya. Dan ini setelan lift kit paling pendek. Paling pendek. Jadi problemnya adalah si coilover ini di atasnya kan lift kit ya benar ya deh? Iya. Nah, lift kit itu menambah tinggi si coilovernya. Benar. Yang alhasil setelan yang kemarin coilovernya nggak valid jadinya. Iya, jadi kebetulan coilover yang depan itu kan pertama pakai yang panjangnya masih normal, kurang lebih gitu bisa dibilang. Nah dengan panjang coilover yang normal itu untuk dapat berdiri yang gue mau itu body shiftnya udah habis ke bawah tuh. Nah karena body shiftnya udah habis ke bawah, begitu diselipin lift kitnya jadi mobilnya otomatis naik gitu loh. Sementara kalau yang belakang dengan setup berdiri yang gue mau itu masih ada spare body shiftnya masih ada spare. Oke. Makanya begitu diselipin balon, body shiftnya diturunin habis masih dapat. Iya. Depannya nih. Depannya 2 jari bro. Nggak ada bulan nih. Gila. Nyorot lampu mangga terang banget tuh langsung. Bener. Oh mangga baru matang nih naik ke atas mulu ya. Itu makanya kayak gitu-gitu bersyukur banget sih kayak ya tim Science Lab ya Lucky masih mau bantuin di waktu yang tight. Betul. Apalagi dia lagi persiapan nikah. Iya karena saat itu kan gue juga nggak enak banget sama Lucky karena dia lagi persiapan mau nikahan. Iya. Gue jadi ragu nih gue ngubungin siapa. Akhirnya gue karena Wan, nih gue lagi pusing banget nih. Gue yang pikiran gue boleh nggak? Ya udah, ini gue bantu. Gue bilang, dah ini keputusannya berarti nanti gue yang bantu ya. Yeah. Gue akan ngambil keputusan buat gimana caranya mendekin ini mobil. Gue bilang gitu kan. Ya udah deh, iya. Gue telepon Lucky, izin dulu. Look, gue mau ngerepotin lu nih sebentar. Gini. Gue mau ganti si shock breaker depan supaya bisa ngejar 2 jari. Oke. Lucky juga nggak ribet tuh. Oke, dia bilang. Ya udah. Lu butuh apa? Lu koordinasiin sama anak-anak buat si gantiin shocknya. Iya nih karena shock yang kemarin dipasang kurang pendek nih dengan gini macam. Kok bisa ya pakai? Oh iya naik ya gini macam. Oh iya dia ngerti lah. Karena kan memang dia berkutat di situ juga gitu loh. Dia tahu lah kompensasinya segala macam gitu. Ya udah, akhirnya saat itu diaturin tuh si coilovernya semua segala macam dan dikirimin coilover yang balik lagi ke Akasia. Dikirimin deh tuh shock breaker dengan 2 set pair. Iya. Balik sore diterima sama Mas Hari dari Akasia itu dia sampai lembur sampai jam 10 malam ngejar itu mobil karena di Akasia mohon maaf ya Mas Hari ya itu cuma 2 hari dikasih waktunya 2 hari untuk nyeting lift kit untuk nyeting berdiri mobil sampai mobil ini bisa dipakai jalan. Iya. Karena kayaknya nggak seru aja gitu kalau mobil ini tidak bisa pakai jalan saat di showcase. Gue pengen mobil ini ya dengan jalan kekuatan sendiri untuk masuk lah minimal ke dalam hall gitu loh. Jadi kita setting gimana caranya mobil bisa jalan untuk membuktikan kalau mobil ini memang bisa jalan, bukan dibikin dengan 48 hari dengan seadanya, enggak. Mobil ini harus bisa jalan, harus bisa segala macam gitu. Jadi mobil ini di set jalan. Di hari keduanya Adi datang sama gue datang jalan, mobil ini bisa jalan, gila. Itu sih rasanya sih air mata lah netes lah biasa lah. Rasanya sih saat gue bisa ngeliat mobil ini jalan dengan setelan pakai karena dengan timeline yang juga super tight gitu. Sebenarnya waktu mobilnya jalan itu rasanya magical sekaligus lelucon karena kita duduk di diklik tanpa kaca. Diklik dan tanpa kaca. Ini lo bayangin ya teman-teman ya. Gue gini kan, dia jalan nih muter nih.
Yang pertama yang nyoba itu adalah orang dari Akasia. Dengan door lock pintu kanan depan itu rusak, kalau yang ini udah gue ganti. Jadi pintunya suka ngebuka sendiri. Dia belok kiri, pintunya kebuka, Jack. Weh, gue bilang untung agak kesamber sama motor, gue bilang. Udah, dia muternya dikit nih, bentaran. Tuh dia ngomong, gue mau cobain. Belok kiri, mobil belum jalan. Udah mau maghrib, lampu nggak ada, kaca nggak ada, teman-teman. Dia ke kiri deh tuh, terus gue di bengkel, kok kagak balik-balik sekarang ya? Gue bilang bener-bener ini, kan gue deg-degan ya. Acara udah bentar lagi, ini tidak ada namanya revisi. Jadi setiap gue ngomong ke bengkel, gue bilang, Mas, ini tidak ada revisi ya. Jadi tolong hati-hati, karena tidak ada revisi. Ya bengkel nggak ada revisi. Udah gitu di jalan nih, tanpa lampu, depan belakang nggak ada sen. Jadi lu kalau mau belok ya belok aja, ya nggak ada kaca gitu. Isi kampret kagak balik-balik nih. Gue bilang ya, habis itu wah capek. Kiri ada motor, gue yang panik, dai motor. Yes, kiri aja dia, motor bilang wajar lah, mobil kagak ada kaca, kagak ada lampu, jadi mobil jalan. Masuk deh tuh, abis itu baru kita balik lagi ke Vino ya? Vino. Nah sebenarnya pas balik ke Vino lagi, udah finishing segala macem, gue baru mulai kagum sama kualitas catnya sih. Karena di situ baru kelihatan kan, selama ini kan habis di spray, terus ya masih banyak dipegang-pegang, karena masih dikerjain sama workshop segala macem. Belum bisa, ya hasil catnya don't do justice lah gitu. Iya. Tapi begitu udah balik lagi ke Vino, barang-barang kayak lampu segala macam, kaca mulai dipasang, si catnya juga udah mulai dikoreksi kan. Itu baru tuh. Rekoreksi yang kemarin ada meler. Ini salah dia sendiri. Meler nih. Terus lu tau gak omongannya apa? Biar lo inget kalau yang ngerjainnya sampai nangis. Karena meler catnya. Ini mewakili air mata yang kerja. Abis itu dengan enaknya dia ngomong gini, bisa lah nanti detailing yang motong. Lu gila, lu botak nanti, nggak ada lu yang benerin. Tapi pertanyaan mungkin yang banyak yang dipertanyakan sama orang-orang nih ini, kenapa warna hitam lagi? Ya, gue ngerasa. Maksudnya kan di Penta, kan ini pakai catnya dari Penta Prima Pen. Penta Prima Pen itu kan banyak cat-catnya. Banyak. Yang lain lah, warnanya kayak gua juga aja custom gitu. Kenapa lo? Dan kita sempat ngeliat juga kan contoh warna begitu banyak. Iya. Memang kenapa warnanya menarik sih. Iya, sesimpel gue ngerasa karakter KZ udah melekat dengan warna hitamnya itu sih. Dan fakta bahwa mobil itu belum pernah dicat dari dulu bapak beli pas baru kan bikin mobil itu dari lahir sampai kemarin dibangun ya warnanya hitam gitu loh. Gue nggak yakin bahwa kalau mobil ini berubah warna masih bisa punya karakter yang selama ini kita kenal gitu loh, Wan. Oke. Gue ada sedikit ketakutan bahwa mobil ini lahir jadi mobil yang beda. Bukan gitu KZ, kan. ya? Iya, bukan KZ. Iya, itu sih. Karena fakta bahwa mobil ini dari jelek banget jadi mulus banget aja tuh udah perubahan yang 180 derajat gitu loh. Nah, warna hitamnya ini menurut gue yang bisa mempertahankan karakter bahwa ini KZ. Iya. Gitu loh. Orang waktu baru jadi kayak, ini bukan mobil gue. Ini Vino beli mobil lain sih. Karena pertimbangan itu udah kita pikirin. Jadi waktu pas jalan nih, Dai, apa kita beli mobil lagi kali ya? Yang kita bangun mobil lain ada gitu. Saat ngeliatin mobil, waduh gitu. Lu gak ada kepikiran mobil lain yang kita jadiin. Plat nomornya kita crossing aja. Iya, kita crossing, gitu. barang-barang pindahin aja dah, jadi KZ lagi gitu. Gak ada ceritanya tapi. Gak ada ceritanya. Jadi memang, gue tuh ngomongin pusing saat lagi, iya pusing gitu. Maksudnya pusing dalam arti gila nih, banyak banget deadline. Tapi saat mobil ini udah jadi dan itu yang gue kangenin sih. Iya. Itu yang gue kangenin, itu yang gue kayak gue mikir, ini ngapain lagi ya? Ini apa ya? Ini gimana ya? Itu memang kangenin sih. Iya, dan kalau ngomongin, ya ini ngomongin sisi lainnya dari ini sebuah mobil, ya pas jadi itu gue jadi ya memori itu jadi ini aja baru muncul aja kan, memori gue kecil segala macam. Benar. Karena kan dulu mobilnya bagus. Iya, ini sekarang balik bagus lagi nih. Gitu. Tapi dengan segala macam item yang ada di pilihannya,
cat dari Penta Prima Pen nih. Kenapa pilih yang hitam yang ini? Jadi waktu itu seingat gue ya melalui lo ya, gue bilang kan gue pengen berhubung ini kita udah decide akan pakai warna hitam solid, might as well kita pakai hitam yang paling pekat aja gitu. Bener, waktu itu kalau nggak salah Penta ngasih 2 sampel cat, dua-duanya hitam solid, hanya beda shadow lah kurang lebih gitu kan. Dan setelah gua pertimbangkan, gue lihat-lihat, ya shadownya si Ultra Black ini yang paling isi. Tapi waktu pas selesai deep banget gitu loh, deep banget warnanya. Bahkan waktu itu kan, ya ini gamblang aja ya, kita compare sama cat impor lah, produk impor, sama-sama hitam pekat. Ya gue berani adu gitu loh, gitu aja lah, gue berani adu gitu. Tes dah sama cat yang impor, lihat aja mobil gue sendiri pakai mata langsung. Betul, gitu. Itu betul banget. Jadi pas lagi jadi nih teman-teman nih, hitamnya bener sih, kayak magical, itu juga bener. Asli. Gue pas ngeliat mobil ini, mungkin benar kata Mas Adi kemarin, tadi saat mobil ini belum terpasang kaca, belum terpasang lampu bumper, iya, itu mobilnya masih, tetap masih bisa, iya cileng sih. Iya, mobil baru dicat aja gitu. Iya. Pas ketempel beberapa barang yang memang ada parts baru, parts baru yang untuk lampu-lampu banyak juga ya deh? Lampu-lampu semuanya baru sih. Semuanya baru ya? Semuanya baru. Jadi segernya bener-bener. Iya. Iya, apalagi ditambah yang kalau kalian begitu udah dipasangin barang-barang itu kan mobilnya udah dibersihin. Iya, itu sih. sama muka depan itu. Iya. Muka depan tuh secara signifikan berubah. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman lihat perbandingannya dari Instagramnya Mas Adi, itu bumper kan diganti. Iya. Jadi yang bikin dimana ini adalah penguat kalau lampu-lampu dan bumper itu adalah salah satu hal yang paling penting untuk muka mobil jadinya. Makanya itu kalau balik lagi ke kiprahnya Mas Vino, fakta bahwa di waktu yang sempit ini dia masih mau diskusi sama gua mengenai body alignment tuh gua kagum sih sama dia, karena kan sebenarnya ya bisa dibilang mungkin dia bisa mengesampingkan itu gitu loh. Iya benar. Ya udahlah, nggak usah repot-repot, lampunya nggak perlu terlalu presisi, nggak apa-apa. Tapi lu harus tahu lah konsekuensi lo kalau lu dikejar-kejar gitu, maksudnya kayak gitu kan. Iya, sementara ini enggak, dia masih mau, Mas gini udah belum, ini belum. Kayak enggak, ini di sini gapnya segini, nggak boleh rapat gitu-gitu kan, dia masih mau dengerin dan tukang-tukangnya masih mau ngerjain gitu loh. Tukang-tukangnya masih mau ngerjain, di mana waktu itu gua sama Adi nyetel Fender jam 9:30 malam. Iya. Tukangnya masih mau ngerjain, masih mau revisi, dan lagi-lagi dengan muka yang senyum. Iya. Gimana Mas? Masih sambil berbicara-bicara. Jadi kalau ngomongin masalah ini next level sih menurut gua. Asli. Gua ada beberapa ngerjain gitu, emang kan mood itu kan tergantung mood ya. Bener. Ini semua menurut gua nih ngerjain mobil semua segalanya tergantung mood. Moodnya bagus, hasilnya akan bagus gitu. Jadi ini dengan mood yang bagus semua. Jadi semuanya tuh bisa dengan happy ngerjainnya, terus sambil bisa ngobrol-ngobrol. Lu harus nyobain lah. Jadi kalau lu memang mobilnya memang karatan banget bawa secara praktek body alignment tuh capek. Misalnya kayak nyetel, kayak contoh kalau belakang deh, nemuin antara lampu belakang sama garnish. Iya. Kan garnish belakang gue ganti yang pendek biar plat nomornya bisa panjang tuh. Tadinya kan garnishnya panjang, jadi space plat nomornya kan kecil. Itu spek apa deh? Yang ini Euro. Ini Euro? Karena plat nomor Euro kan panjang. Oh, si garnishnya. Iya. Lampunya punya Euro juga. Oh, Euro listnya juga. hitam. Kalau yang lokal justru listnya chrome. Nah itu kan berarti lampunya dipasang, garnishnya dipasang di bagasi, bagasinya ditutup. Oh, bagasinya terlalu rendah, bagasinya di setel lagi, tinggiin, mesti buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi gitu. Terus-terusan tuh ya. Terus-terusan sampai oke nih, udah oke nih Mas, approve gitu loh. Sip. Nah, selama proses buka tutup yang jutaan kali itu kan tukangnya masih mau gitu loh. Kan bisa aja Mas, udah ini udah maksimal gitu. Udah deh, udah bagus ini sip dah gitu. Enggak, dia masih tetap udah cocok belum? Kalau belum setel lagi gitu. Iya benar. Gila banget sih. Top. Bumper gitu apakah ada spek lain ya? Bumper enggak sih, ini semua gua balik lagi ke spek yang sama sih. Spek yang sama. Nah, cuman bumper ini dulu 2011 tuh gue pernah diajak Mas Moti ke Indonesia Tunggal, dan karena Mas Moti dekat,
lo ke gudang sendiri deh, yang lo mau lo ambil sendiri dah. Nah gue nemu bumper ini baru. Gitu. Jadi ini bumper depan udah gue simpen dari 2011. 2011. Begitu juga lipnya tuh udah gue simpen lama. Gua lupa tepat penasaran juga kan lipnya. Iya, Pasti lipnya banyak nanya. nanya. Iya. Ini lipnya lip apa? Lipnya itu bawaannya Corona ST171. Di sini disebutnya Corona Twin Cam juga. Corona yang tahun 91 tuh. Dia tuh lahir memang udah ada lip spoilernya. Tapi dia sebenarnya modelnya tuh bumpernya bumper kecil kayak DX gitu gantung. Bawahnya tuh masih flat body. Bodinya ini dipasangin lip. Nah kebetulan lengkung bodinya ini sama bumper Gen 1. Ini kan Gen 1 nih yang pre-facelift. Itu sama. Nah dulunya kenapa gue bisa pakai lip ini? Jadi gue punya teman SMA namanya Yogi. Dulu dia pakai Corona itu. Waktu mobilnya mau dijual, dia bilang ke gue nyokap gue nyuruh gue jual mobil nih. Wah, gue mau jual mobil, lipnya gue timpa lah. Gue nggak bakal tahu juga yang jual. Yaudah copotin aja kata dia gitu. Ya udah gue copotin, gue pasangin ke bumper. Jadi lip dia yang jelek, gue pasangin ke bumper gue yang jelek. Kebetulan ketemu. Nah sekarang sekarang nih akhirnya gue dengan bumper bagus. Ya lu remake dengan bumper bagus, dengan lip yang bagus ya. Lipnya baru, bumpernya baru. Jadi ternyata tidak ada penyesuaian. Nggak ada. Ya selain ngelobangin bagian bawahnya bumper untuk pegangan sih, nggak ada adjustment sih. Soalnya kan kadang-kadang suka yang beda panjang, belakang, samping kanan kirinya. Ya itu sebenarnya kalau dilihat lo zoom banget ya, lipnya agak kepanjangan dikit. Iya tapi dikit banget sih. Yang gue sayang juga kalau misalnya di adjust, lipnya kan gue dapet nos. Iya sayang kalau dipotong-potong. Kalau segitu doang kayaknya aman deh. Lah, kan ada karetnya juga. Sebenarnya kalau karetnya bisa belok ke belakang sih ketutup sebenarnya. Ini gap yang harusnya ditutup sama karet sebenarnya. Iya, benar. Nah, yang menarik adalah body tambahan dari KZ ini adalah si ductile belakang. Ductile belakang pakai apa deh? Ductile belakang tuh setahu gue mereknya Aero Magic. Dulu itu gue dapat dari Mas Wiwit juga. Iya. Gue ada ductile nih, lo mau gak? Tadi ductile dia kecil. Iya, ductile gue meteran kecil gitu tuh tadinya. Tiba-tiba Mas Wiwit ini bawa ductile karet yang menurut dia kayaknya dimensinya cocok di Twin Cam. Ya begitu dipasang kebetulan ya dengan segala maksanya ya. Sebenarnya masangnya agak maksa sih. Tapi ya masih pantas lah menurut gue gitu. Makanya kalau ketemu mobil ini lo pegang-pegangnya ya beneran karet. Iya. Gitu. Karena juga velgnya kan lebar gede gitu. Jadi pas pakai ductile ini mobilnya jadi pas gitu. Iya butuh kompensasi di beberapa sektor biar mobilnya gendutnya tuh seimbang. Iya karena kan ini gepeng banget dari belakangnya. Iya gepeng banget. Si Corolla ini tuh. Jadi saat dipakai ductile ini jadi terkompensasi dengan si lip depannya. Belakangnya jadi pas gitu. Bener. Dengan tambahan yang paling cakep menurut gua adalah si side skirtnya. Side skirt pakai punya apa deh? Side skirt itu punya Sprinter AE92 pasar Afrika Selatan. Jadi Afrika Selatan itu nggak jualan Greco. Dia sampai dengan gajah tahun gitu banyak juga di sana ya selain Greco. ada kue dari tanah gitu. Ada. Tapi kalau Corolla dia nggak jualan grid. Jadi Twin Cam ini lifespan-nya di Afrika Selatan itu sampai tahun 95. Sampai 95 dia jualannya masih tetap Twin Cam. Oh gitu? Iya, grid nggak masuk di dia. Dia jualannya langsung all new. Oh iya. Jadi Greco nggak dijual di Afrika Selatan. Setahu gue ya, correct me if I'm wrong. Nah, di tahun 93 sampai 95 itu mereka jualan Sprinter. Jadi bodinya tetap 4-door sedan gini, tapi format mukanya itu similar sama FX. FX itu yang hatchback. Yang hatchback itu kan mukanya nggak kayak gini kan. Nah, jadi dia sedan tapi mukanya hatchback. Belakangnya itu dia punya versi sendiri tuh, lampu dan garnisnya versi sendiri itu yang dipakai di Dodi itu South Africa belakangnya. Nah yang Sprinter 93 sampai 95 itu ada side skirt ini 4 pintu. Memang asli untuk 4 pintu. Memang asli untuk 4 pintu. Kalau Dodi itu kan sebenarnya custom retrofit side skirt 2 pintu dipasangin ke 4 pintu. Makanya belakangnya dipotong biar pintunya bisa kebuka. Kalau ini beneran punya 4 pintu gitu. Dan ini tidak ada adjustment? Nggak ada langsung pasang. Tapi lobang di lisplangnya kan nggak ada, jadi ngelobangin. Iya, cuma itu doang ya. Kalau untuk bentuk tidak ada karena gitu ya. Bentuk rocker panelnya alias lisplangnya sama persis antara Sprinternya Afrika Selatan sama sedan normal lokal gini.
ini Nah, ini gue kirim dari Afrika Selatan sendiri dulu ngurusnya waktu di Brazil itu. Oh iya, memang banyak Jadi kita gua ada- ngirim iya. barang seperti itu ya. Karena kan sebenarnya di Brazil kenapa gue bisa dapat banyak barang dari negara lain? Karena setiap hari gue depan komputer, jadi gue bisa email-emailan sama orang, nanya ini itu prosesnya, ngatur shippingnya dan segala macam. Iya, dan itu juga saat lo banyak dapat barang dari buat KS. Buat KS, bener. Iya kan? Gitu. Ini salah satunya nih. Side skirt Side ini. skirt ini salah satunya betul. Sama gue juga dapat headlight washer Oh iya. orisinil pasar Belanda apa Jerman gue lupa. Tapi begitu gue search lebih dalam, dipasang ke sini tuh nggak match karena dia headlampnya langsung ketemu bumper. Kalau berarti ini kan antara Ada gap. headlamp ada besi, ada palang besi dulu Iya, baru iya, bumper tuh. Nah jadi sebenarnya dia headlamp sama bumpernya tuh sejajar, makanya begitu pasang headlight washer nyemprotnya bisa ke headlamp. Kalau gue pasang ke bumper ini dengan spek muka ini, nyemprotnya ke besinya. Jadi nggak gue pasang, banyak juga tuh yang nanya soalnya. Gue punya headlight washer kenapa nggak dipasang? Kenapa bersih? Karatan doang di sini kena air mulu dari Lama-lama kemarin. dekok doang nih kan. Aja kena air kencengnya. Lah gitu doang. Gitu. Sama pas side skirt ini, balik lagi ke side skirt. Jadi pas bumper dipasang, ini side skirt terakhir ya? Saya terakhir. Pas gua ngeliat, kayak Kopong banget ya waktu sama itu. kelihatan kemarin ya, kelihatan saat, karena memang ini ada penyesuaian dari vendor ya teman-teman ya. Saat vendor digedein, ini kebanting juga Asli, nih dia ya. bawahnya kurus gitu Ini kan. kebanting juga ya, saat side skirtnya dipasang, jeder. Emang bener cakep. Matanya dia emang kagak salah nih, nyetel bodinya sialan gue bilang. Pas lakukannya pas, karena bentuk vendor yang gede kekompensasi sama si side skirtnya. Jadinya harusnya kalau mobil ini tidak pakai side skirt, akhirnya jadinya Kopong bawahnya, banget sih. bener. Soalnya yang belum pernah terjadi dulu adalah pakai remotek tapi pakai side skirt. Itu bener. Iya, soalnya waktu gue pakai remotek gue belum dapat side skirt. Pas gue dapat side skirt udah pakai SSR. Bener. Iya. Si velg yang gede ini jadinya jadi bagus juga ketemu Iya, sama side skirt iya. nih. Pas Karena lah bawahnya jadi semuanya. kayak sejajar kan. Kalau Iya. dulu kan bawahnya kincup kan. Iya, pas Iya. pasang ini, udah cakep nih emang nih, berdirinya cakep, dari bentuk-bentuk bodinya semuanya cakep. Cuma banyak nanya juga spion sebenarnya. Spion Ini tuh pakai apa? versi Australia, makanya bentuknya kotak. Dulu dibawain sama Mas Adam. Oh. Mas Adam pernah kerja di Australia, pulang bawain spion. Harusnya agak rounded gitu, agak bulat Iya, gitu ya. rounded bener. Kalau yang Jepang bahkan similar banget sama Starlet, kupingnya rounded terus ujungnya kecil Oh gitu. ya? Iya. Kalau yang aslinya kan rounded tapi keker kakinya. Heeh. Nah, ini kotak. Iya, ini Makanya bener sering nanya, "Bang, itu pakai spion GL?" Ya kadang-kadang kalau misalnya gue lihat, oh iya spion GL. besok. Jadi ada yang gue besok jelasin, dia ada yang beli enggak. tuh. Des, kenapa kagak beda? bisa ya? Ternyata ini spion punya Australia. Australia. Plug and play. Plug and play. Dan kebetulan ini spion Australia yang di sananya juga spek rendah, makanya masih manual. Iya, Pakai iya, tuas di ada dalam. tuas ya. Iya. Dan ini juga setelah body kita bahas, kaki-kaki kita bahas, mesin kita bahas tadi, interior. Interior ada perubahan nggak deh? Nggak ada. Nggak ada. Interior semua ini memang Kecuali jok depan ya. kecuali jok depan, kecuali temuan-temuan yang di balik interior itu juga. Iya, Ya. itu baru. Itu hal baru. Itu juga baru saya Itu hal lihat. baru gitu. buat gue. Jadi ternyata begitu dashboard dicopot banyak barang-barang yang jatuh. Iya. Mungkin dulu gue suka nyelip-nyelipin apa gitu jatuh. Weh, Hey. hei, kok ada ya gitu. Nah, ada upgrade di interior yang memang bisa dibilang salah satu highlight yang saat yang memang gue kayak ganti jok deh gitu. Terus kan gue ganti jok apa pandai gitu. TRD, hah? TRD? Iya bucket, bukan main gue bilang. Tapi kenapa lu akhirnya jadi ganti bucket deh? Gue tuh sebenarnya gara-gara sering lihat konten Instagram kayak Bipulai gitu. Iya. Gue perhatiin crown yang udah cebur-cebur itu joknya baket. Iya. Bego sebenarnya. Tapi kok gue mau ikutan bego ya? Jadi dah. Gitu. Tapi jadinya nyeleneh banget sih. Iya, orang kan mungkin jok bucket sama mobil stance tuh bukan sesuatu yang pasangan gitu. Iya, loh. karena mungkin menurut pandangannya gini kali ya. Mobil yang pendek ini kan Kagak enak. Iya, Iya, kagak enak. dimana kenyamanan tingkat kenyamanannya berkurang.
Lu kurangin lagi nih dengan penggunaan jok bucket yang Iya. dimana kan ya memang minimal ya dari mulai busanya minimal, Bener, semuanya minimal. keluar gitu. masuk ya susah. Iya. Jadi setiap kali gua meskipun jalannya belum pernah jauh ya, tapi begitu nyetir enak. Ini enak. Ini enak sekali. Jadi gue pas nyetir tapi memang enaknya karena dia udah pakai rel. Ya, gue tetap pakai rel, benar. Enak. Side mount-nya bawahnya gue selipin rel. Iya, jadi tapi duduknya pun terpendek. Gue suka sih. Iya, dulu kan soalnya waktu gue pakai Recaro di mobil ini pertama kali, gue masih pengen pamer lah. Joknya tuh harus kelihatan banget gitu. Jadi Kalau bisa mau nempel sama iya, plafon. jarak sama plafonnya dikit, jadi joknya ada di atas gitu. Nyetirnya begini. Kayak mau Metro Mini. Makanya di sini gue lebih mengutamakan posisi duduk yang lebih ergonomis. Iya. lah. Jadi nggak apa-apa deh joknya nggak kelihatan ya. Iya, nggak Kalau apa-apa. dulu kan anjir ganjel Wan. Pakai apaan? Pakai baut roda. Ganjel. Tinggi. Tinggi, mesti tinggi. Tinggi. Iya Jadi nih. dia kalau ngerem agak merasa tinggi. Mesti gini lagi. Saking tingginya. Iya. Karena harus gimana caranya kelihatan. tuh, Kelihatan. Jok. Kan gua gantiin jok, masa lo nggak lihat? Iya, sama Gua muncrat pemilihan dulu dah. Recaro bantal sama jaring, kalau bisa jaring dah. Jaring lah, lebih tinggi Sama kan? lebih tinggi, sama Iya. lebih kelihatan. Profilnya lebih tinggi. Recaro, bener. Bener. Berarti interior ini semua setir segala Tadinya macam, Mas, gue ada nyimpen istilahnya kalau di Corolla kan ada short cluster sama long cluster. Long cluster tuh punya GTI yang ada meter. Oh iya. Oil iya. pressure, ada voltmeternya. Iya. Sementara kalau tipe yang rendah kan short cluster. Gue tuh ada beli short cluster dari UK, MPH. Tadinya mau gue pasang, tapi kemudian gue mikir, begitu gue pasang, odometernya kan ngikut odometer. Si speedometer yang iya, itu. iya. Sementara kayaknya esensi mobil ini adalah mobil ini punya kilometer yang banyak, 430.000 itu akhirnya jadi nggak gue pasang. Gue tetap pakai cluster yang standar. Itulah bedanya Adi. Kalau yang orang lain, kalau bisa di reset kan. Kalau dia nggak apa-apa biar tahu mobilnya. Tapi mobil ini memang karena dari baru dipakainya ya 430.000 gitu. Tapi ya tetap auranya masih ada ya karena dipakainya sendiri gitu teman-teman. Iya, Lu nggak pindah dari 8 tangan. Iya, iya. Lu tetap yakin mobil ini reliable karena lewat lo. Karena lo semua yang melakukan perbaikan atau perusakan ya. Bener. Perusakan. Lebih kebanyak kerusakan sih ya. Perbaikan mungkin lebih banyak dilakukan oleh ayah saya dan kakak saya. Udah gak ada yang perusakan yang lu tahu gitu semuanya. Jadi memang bener, gue setuju. Esensi dari kilometer yang sudah melewati dari jarak Iya, dari udahlah, biarkan. bumi ke bulan itu udah nggak apa-apa biarin. Iya, biarin nempel di situ. Nempel Ya, di bagian situ. dari mobilnya soalnya. Iya, saat ngelihat mobilnya kayak gini, pas ngeliat speedometernya akhirnya gini, ini speedometernya kayaknya gantian. Bukan deh mobilnya. Mobilnya bagus, kilometer banyak amat Iya, ya. speedometernya gantian ya ini. Kagak emang segitu ya. Emang segitu. Segitu. Gitu. Tapi ini mobil setelah jadi ya, setelah ada Salah di satu yang showcase. jadi berubah signifikan kaca juga kan. Oh iya, kaca juga ganti deh. Kaca ganti baru. Kaca ganti baru. Semuanya? Ya, yang samping nggak baru sih. Samping itu 2017 waktu Moti ke Malai sempet dia kontak gue deh, ada yang jual kaca tinted samping nih kata dia, lu mau bawa nggak kata dia. Oh, mau. Jadi kaca mobil ini tuh dulu jelek banget, bahkan gue inget tuh, gue nggak bakal lupa tuh ucapannya Daus. Suatu hari di Paun, lu masih pakai kompe nih. Kak, mobil lu tuh seger banget kak, cuma kalah di kaca doang ya gitu. Karena kacanya tuh baret sekali. Kenapa baret sekali? Jadi dulu waktu, ya kan mobilnya nggak pernah nyalon, bisa dibilang nggak pernah nyalon. Kacanya tuh jamuran banget, sampai bokap gue tuh terganggu sama jamurnya, ngelihatnya udah susah. Ya waktu itu karena kurang referensi, bokap gue menganggap nyuci pakai abu gosok dan sabut itu akan menghilangkan jamur. Iya. Bener, jamurnya hilang. Kaca baret kayak gila kan. Nah, abis kaca baret kayak gila itu disanding, jadi mendingan doang, tapi baretnya kan parah. Makanya dulu gue, maksudnya dari dulu udah punya pikiran kalau mobilnya dibangun kacanya mesti gue ganti. Ini semua deh. Itu samping kaca yang dibawain sama Moti, jadi bisa dibilang kaca bekas tapi kondisinya masih mint. Kaca depan belakangnya baru. Kaca depan baru. Karet kaca gitu juga baru. Oh iya benar, kalau kaca masih inget. Wan, titip kaca ya?
Lu bawa apa? Bawa si Arfi. Ini gue bawain. Nanti gue ambil di rumah lu. Dia datang. Ini sih bener-bener ya. Dia juga bener-bener nih. Gue suka bego emang ya. Gue bawa kaca nih 2 biji di si Arfi. Si Arfi RD2 lo kan. Muat dai. Tapi jok tengah langsung gue tidurin sampai jok belakang. Harusnya dia tahu dong. Karena kacanya 2 kan. Kaca depan dan kaca belakang. Kaca depan sama kaca belakang. Gue bawain. Gue di Moti kan. Udah gitu. Dia kirimin emang pinter nih. Gue nanya Mas Mot, Adi mana? Nggak tahu. Kayaknya masih ada kerjaan dah. Oh ya udah. Dia kesini nggak? Kagak. Dia tapi mau ngirim kaca. Ngirim kaca. Gue bilang, iya. Emang lu mau masang kaca? Kan nanti Vino, soalnya setahu gua, kan gua juga ngerti kaca. Yeah. Vino tidak masang kacanya sebelum mobil dipoles. Iya. Mobil dipoles dulu, kisi-kisinya semua, dalam-dalamnya semua dipoles, baru pasang kaca baru. Yeah. Gua bilang sama Mas Mot, setahu gue, si Vino maunya dipoles dulu mobilnya, baru kacanya diganti. Karena mobil gua kemana ganti kaca kayak gitu. Oh gitu. Terus ngapain dia ngirim ke sini? Katanya, iya juga. Bentar dah, gua telepon Adi. Dah, lu kirim kaca ke sini? Iya. Ngapain kirim ke sini? Kenapa ngirim ke Vino aja? Kenapa nggak ngirim ke Vino? Iya juga ya. Lalu bagaimana? Udah jalan lagi. Ya, kan mobilnya ada di Moti katanya. Iya, kan di sana kan. Tadinya gue mau bantu Mas Vino dengan masak sendiri. Install kacanya di situ. Jadi balik ke Vino kacanya udah terpasang. Tapi gue bilang, kayaknya mau dipoles itu dulu. Gue lupa. Gue telepon Vino. Iya, mau gue poles dulu dalamnya, jangan dipasangin dulu kacanya. Udah, dateng dah tuh. Kaca dateng dah tuh. Sama kurirnya ya kan naik mobil. Pak, dari mana? Dari Bekasi. Sebelahnya MBZ. Cuman dia doang yang jual kacanya aja. Terus, Pak, ini kayaknya emang nggak mau dipasang di sini? Enggak, mau dipasang di mana? Itu di mana namanya Vino? Cipinang. Lah kenapa nggak saya kantor ke sana aja katanya? Jauh lebih deket deh Cipinang. Itu mah jauh lebih deket katanya. Iya, udah nih. Akhirnya gue bilang, Dai, ini kan Mas Mot susah nih ngambilnya malam. Udah deh. Bawain aja ya udah iya bawain deh tuh di si Arfi nempel deh tuh kaca 2 biji atas bawah jadi kaca depan terus ada pet styrofoamnya gitu di atasnya ditumpuk lagi kaca belakang soalnya melengkung begini nih bentuknya nih kalau gue udah bilang Dai ini gue taruh di si Arfi pas nih tapi mepet banget ya udah iya gede banget nih Dai 2 biji kacanya aman iya, gue bilang aman gue ambil nih malam ini gue ambil malam ini ambil ya udah iya datang dia tuh malam naik mobil Lio bertiga. Gue bilang ngapa jadi bertiga nih? Gue dengan kepedean gue muat. Kagak muat. Anjing. Jadi jok semuanya ditidurin. Yang belakang temannya Ranu. Iya. Ngadep belakang. Jadi 2 gini di depan. Jok depan tuh udah majuin banget. Nambah space. Udah gini. Dia nyetir gue juga udah begini nih. Temen gue di kiri juga ininya udah kena glove box nih, dia duduk gini aja. Ranu di belakang begini. Habis itu gini, lu gak aman, aman sob. Anjir, aman apaan? Gue bilang, dia duduk nggak di jok teman-teman. Dia duduk di jok yang sudah dilipat. Jadi dia duduk. Jadi dia senderan ke senderan gua. Jadi punggungnya dia ada di balik senderan gua kan, gini aja. Pegang kaca. Dah beloknya jangan kenceng dah. Saya pegangin kaca nih. Gue bilang, ini lu sih benar-benar sih. Gue bilang, udah tahu kaca gede. Formasi yang lu bawa juga kagak normal. Gue bilang, anjir. Makanya terus gue bilang kayak, anjir. Nah, itu ngeset kaca memakan waktu yang lumayan ya. Setengah jam gitu mah. Geser. Dulu. Ada kesusahan gitu rawan pecah. Kan gue takut ya kacanya pecah. Udah gitu tuh kaca dengan berbagai macam ganjelannya. Iya. Jadi kalau ganjelannya gue gini geser kan kagak lucu kalau pecah. Mana balik lagi teman-teman tidak ada revisi nih, ya kan? Kaca selamat lo tapi. Selamat tapi bener. Besokannya lu baru ke besokannya gue ke Vino, iya. Sendiri? Gue dropin Ranu dulu yang duduknya kebalik. paling kasihan soalnya Wan. Kalau dia masih depan sempit tapi masih ngadep depan. Biasa. Gua jalan, mobil itu jalan ke depan, dia masih ngeliat gua karena gua di belakang. Ya sama. Aduh. Setelah itu barulah mobilnya terpasang dengan rapi. Itu yang jadi tantangan juga list chrome anjing ini nih. Benci banget gua sama list chrome. Jadi list chrome gua kan udah pudar. Maksudnya udah jelek udah banget. Nggak chrome lagi.
Udah nggak Abu-abu chrome dah lagi. deh. Terus gue juga nanya ke Yudi Stiker, ini kalau yang lama di stikerin gimana? Wah ini permukaan baliknya udah terlalu jelek gitu loh. Ngoyo tuh gue nyari sana sini, semua gue kontak ini ada diskrom baru buat bumper pre-facelift depan belakang. Gue gak mau nyebutin harganya, tapi harganya menurut gue beli gue. Tol, belakang buka bagus, pasang track, depannya jelek. Jadi chrome-nya itu kayaknya disimpan di tempat, maksudnya yang list chrome depan ini nih, itu disimpannya di tempat lembab. Jadi lapisan chrome-nya itu copot terhadap itunya. Jadi itu ya harus gua akui itu barang baru tapi di stikerin chrome ulang. Cuman karena barangnya baru jadi di stikerin chrome segar. Iya. Karena permukaan bawahnya bersih. Benar. Kalau yang lama gue tempelin stiker chrome pasti geradakan. Iya, gerada-gerada. Dari samping wih gitu. Sama ini list pintu. Gue udah ngumpulin 4, ini kan berarti total 6 pieces. Ya. Fender depan Kecil 2, gitu. pintu depan 2, pintu belakang 2. Ya. Nah gue dari perjalanan gue nabung spare part itu gue udah dapet yang fender depan sama yang pintu belakang. Sepanjang proses kita bangun ini, itu gue udah nyebar info untuk cari itu ke 283 orang lah kira-kira. Sampai mobilnya jadi kagak ada. Bahkan gue udah ngirim inquiry ke beberapa website di Jepang, discontinue juga. Oh iya? Iya, jadi ini ngakalin yang lama. Yang baru itu nggak gue pasang, maksud gue. Oh, menyamakan. Iya, harapan gue nanti kalau suatu saat gue dapet yang depan baru gue pasangin semuanya. Jadi instead gue pasang yang baru sebagian, yang lama sebagian, ini yang lama semua gue. Aja. Iya sih, tapi oke sih. Ya oke lah. Ini di stikerin lagi? Chrome-nya di stikerin lagi, tapi dengan proses yang agak ribet lah. Iya benar, tapi percayalah sama Yudi. Dari dulu lah dia. Iya, Yudi cuma ngajarin doang biar gue bisa nempelinnya enak. Lu nempelin sendiri? Enggak, jadi Mas ini mesti di amplas dulu. Abis itu dicat duluan, baru enggak, di amplas dulu, jangan di epoksi, gue tempelin stikernya, terus dicat yang dimana waktu proses ngecat chrome-nya itu di masking. Nggak apa-apa lo masking aja, tapi maskingannya gue yang lepas. Jadi bolak-balik gitu, bersihin, bawa ke Yudi, tempelin stiker, balikin lagi ngecat, maskingnya copot Yudi lagi. Nggak bisa saya aja mas yang mau nyopotin. Tuh kan bisa bareng aja di sini. Anjing mesti Blok M sama kalau yang ini gue minta tolong Mas Doni soalnya. Waktu itu gue Mas Vino kan lumayan lagi ngejar deadline buat yang lain. Lo yang gini-gini aja lo kasih ke gue, Di. Ini kerjaan ribet amat kata dia. Sorry banget Mas. Sorry banget. Aduh. Itu juga hebat. Oh, ini Doni yang ngerjain tuh. Mas Doni, kalau body molding ini saja nih Mas Doni. Terakhir pamungkasnya mobil Mas Adi adalah finishing dari velgnya. Velg. Itu banyak banget yang bingung gimana gitu. Karena kemarin tadinya Mas Adi mau mempertahankan untuk bentuk dan warna si Remotech yang dapat BNIB ini. Iya. Ya itu Remotechnya bahkan belum diceritain tuh. Jadi ini singkat aja sih. Gua kan kena musibah Remotech pecah itu 2012. 2022 itu gue dikontak oleh Angga Recaro. Dai, ada yang jual Remotech NOS sebiji, nih lo mau gak? Kan gue kayak, orang gila kali, nggak mungkin ada Remotech NOS sebiji. Kirim foto, beneran ada. Ya udah, singkat cerita gue beli. Tapi bedanya speknya sama persis, kondisinya NOS. Tapi bedanya kalau ini kan sela-selanya silver tuh. Iya. Nah itunya, nah yang NOS itu warna hitam. Tadinya gue sempat mau bikin tetap di refinish, tapi yang windownya hitam dapat NOS ini tetap gue pertahankan hitam untuk mengenang bahwa ini velg dulu, ini bukan pairnya nih, 4 biji ini tuh 3+1. Iya. Bisa gue pikir-pikir kok nanti kayaknya gue gatel. Akhirnya udahlah, ratain aja semua dah. Jadi bikin rata ini Finishingnya jadi face-nya itu diamond cut, window-nya silver, bibirnya high polish. Oh beda semua nih ya? Beda semua, kombinasi 3 warna, silver, diamond cut, sama high polish. Tapi jadinya sih ya,
Untungnya mobil ini Kadiwan kan profesional ya. Gue kan buat refinish velg ini gue percayakan ke Eurovolution, ke Diwan. Jadi untuk nyampein kombinasi itu dia langsung ngerti gitu loh. Iya. Soalnya kan ada kadang-kadang apa ini sampai batas mana diamond cut-nya, sampai batas mana yang disilverin, terus jeda high polish-nya berhenti di mana gitu. Itu nggak perlu diskusi yang terlalu panjang karena dia langsung ngerti aja. Dia ngerti kalau masalah gitu-gitu, dia ngerti. Kalau masih yang lain agak kurang PA dia PA bener. Terakhir gua reuni sama teman-teman gue di Klar, ngobrol terus salah satu orang Klar ngomong gini, "Mas, mohon maaf," dia bilang gitu. "Boleh minta waktu bentar nggak?" "Boleh." "Mau mindahin mobil yang mana?" "Itu mobil depan Kijang." "Kijang yang mana?" "Yang ada kakak tuanya." Gue pikir stiker. Mobil yang ada kakak tua punya siapa tuh gitu. Diwan. Bentar. Pindahin udah selesai. Terus gue bilang, "Dia pakai stiker kakak tua, apa ada gambar kakak tuanya sih?" "Ada kakak tuanya." Dibawa. Ada kakak tua. Dibawa ke reuni gua tanya, karena kan jarang ya. Jarang. Orang Jarang. Gua akui jarang. Binatang. Iya. Dan itu Burung sih lebih tepatnya. burung. Bener. Dan itu posisinya adalah dia tidak mampir. Dia lama. Udah berjalan 2 jam lebih di Klar. Nah, burung itu berarti nganggur 2 jam di dalam mobil. Gue tanya. Bosan juga tuh burung ya? Makanya, ternyata sama supirnya. Iya kan berarti supirnya ada. Ngajak ngobrol burungnya berarti. Karena kakak tua bisa ngomong kan, ya sedikit-sedikit lah. Mungkin perbendaharaan katanya agak lebih banyak setelah itu karena ngobrol sama supirnya. Ngobrol supirnya benar. Iya kan? Iya. Terus gue tanya. Kalau Diwan paling ngajarinnya kata-kata kotor kan? Iya benar. Benar goblok. Habis itu gue tanya kan, "Lu habis dari mana?" "Oh, bawa burung." Gue tanya, "Gue habis beli burung tadi. Langsung ke sini. Nih lu 2,5 jam di sini. Kenapa supir lu nggak suruh pulang dulu naruh burung?" Naruh burungnya benar. Biar ada temennya. Tuh, pembuktian kalau emang tuh orang emang di velg dia jago, top. Velg jago top. PA yang gitu-gitunya PA. Tapi mungkin kompensasinya di sektor lain ya. Gue kebanyakan kena ini debu-debu gosokan dulu. Iya benar. Kan lu ngerjain sendiri, dia mulai pusing. Tapi teman gue dari mulai 2004 tuh Diwan itu. Udah 20 tahun lah gue kenal 20 tahun dia. Berarti temenan sama lu. 20 tahun. Sama kita. Tapi memang pas di finishing sama Mas Diwan dari Eurovolution itu ketemu dari body mobil yang hitam, ketemu finishing velg yang ini sih luar biasa. Itu kayak udah gitu, kayak checklist langsung ya, pas ngeliat velgnya, sama detail stiker yang seperti ini sih. Ini boleh juga deh lo. Tadinya polos deh hitam ya? Tadinya polos hitam. Polos hitam ya? Polos hitam. Pas stiker gini ya. Lu ngukur dimensi ya berarti ya? Ngukur dimensi diameter totalnya ya. Diameter total ya? Gue bikin tempelin stiker ini sih sip juga kan pasangnya ginian. Tribute benar. Tribute benar karena mobil ini juga gedenya dari The Good Ride. Mobil yang memang ngomongin masalah The Good Ride sendiri sebenarnya ini buat teman-teman yang belum tahu, awalnya dari blog yang dia tulis sebenarnya gitu. Dia jago banget nulis. Gua kemarin juga banyak juga belajar dari dia, dari tulisannya. Gue ngulik-ngulik tulisannya dia segala macam, gimana cara nulis. Baru akhirnya ada si The Good Ride ini, bener deh. Bener. Dari blognya dulu nih yang dibikin sendiri sama dia. Nah ini tribute bener. Sama yang terakhir sebenarnya gue lupa itu dari mesin. Knalpot juga lu ganti semua ya deh. Karena kebetulan knalpotnya Mas Adi ini banyak banget defect-nya. Knalpot gue udah gepeng sih sebenarnya, sama dulu kalau misalnya tabungnya bocor cuma ditambel sama plat gitu-gitu. Terus karena kemarin mesinnya juga udah fresh ya, gue pengen ekosistemnya ikutan diremajakan lah gitu. Dan kemarin setelah dari hasil cari-cari, gue serak banget sama Ironcraft. Terus gue bikin ya, selama ini kan gue nggak pernah ya, cuman gue sering lihat mobil tuh pakai twin tailpipe tuh cakep gitu. Jadi buat rear mufflernya gue pakai yang twin tailpipe. Iya. Sama itu sih upgrade radiator kan. Oh iya, radiator juga karena memang kemarin mesinnya fresh, segala macam, radiator juga upgrade ya deh. Iya, karena kondisi radiator yang lama kan juga udah ya mungkin udah nggak prima. Daripada ganti standar toh ada ya gue tahu dari lo sih, Altec kan plug and play kan, karena memang dia bikin
ya kayak OE spek buat mobilnya gitu. Jadi Iya. ya udahlah aluminium aja sekalian. Akhirnya pakai radiator aluminium dari Altec ada ya. Altec. Yang dimana ini tantangan juga tersendiri bagi Altec karena Platform varian mobilnya, ini platformnya iya. tuh lumayan aneh karena Iya. mungkin karena dia mengikuti standar dari negara yang biasanya banyak gitu deh yang Iya. universalnya, dia lebih banyak dengan mesin 4A. 4A, yang 4A yang populer. 4A yang Iya, populer. Jadi yang nggak mesin 2E ini kan inlet outletnya mesti disesuaikan dari Posisinya beda, mulai betul. bentuk, dari mulai posisi segala macam Iya. dan dari Altec Radiator ini menyediakan untuk PNP dengan mobil ini. Jadi untungnya kemarin gue sempat Ya, sebenarnya ragu. pertanyaan paling simpel kemarin gitu sih, ada nggak buat E90? Betul banget. Begitu ada gue apa mau. nggak? Pas gitu. ada, oh ya benar nih Iya. ada, cocok. Jadi semuanya bisa dibilang dari semua sektor mobil ini sudah di refresh ya. Iya, Udah ya, iya. di refresh ya. Udah sih. Nah, mungkin ada pertanyaan terakhir dari gua. Kalau lo melihat mobil ini sekarang, apa kenangan yang paling lo bisa dibilang, iya ini kenangan paling indah atau kenangan paling memorable dengan mobil ini? Apa deh? Ya sebenarnya nggak ada yang paling indah ya. Perjalanan bersama mobil ini semuanya tuh bikin jadi memori yang indah gitu karena ya baru-baru ini kan gue kehilangan Mas Goro, which Mas Goro adalah bagian yang sangat besar dari mobil ini gitu kan, karena dulu kalau ngomongin penggunaan ya mayoritas penggunaannya selain gua ya adalah kan Mas Goro sama Bapak. Ya gua ngerasa semoga ini bisa jadi tribute lah buat mereka gitu loh. Meskipun mereka sekarang udah nggak ada, paling nggak bagian dari memorinya mereka bisa hidup kembali bersama mobil ini gitu kan. Soalnya dulu kalau bapak pulang kampung tuh kan kita perginya sekeluarga. Ya momen-momen kayak gitu buat gua momen yang indah lah. Dan kalau ngomongin personal guanya sendiri kan ya mungkin banyak juga perjalanan cinta dan patah hatinya di mobil ini gitu loh, ngerti gak lo? Ya itu kan yang bikin gua jadi Adi yang sekarang gitu loh. Bukan hanya modifikasinya tapi kan kehidupan gua bersama mobil ini yang gua lalui sampai gua benar. jadi Adi yang sekarang tuh ada di mobil ini. Betul. Itu sih yang bikin mobil itu nggak hanya bisa dinilai dengan uangnya doang. Ini kalau nggak ada lu sih gua nangis nih barusan. Lu udah geter lagi nih. Tapi yang paling nanya gini, ini kan tadi kita ngobrolin masalah segala macam ada ya, emosional lu dengan mobil ini, semua segala macam, dengan perjalanannya semua segala macam. Tadi kita udah bahas tentang ini mungkin yang paling ditunggu sama teman-teman semua. Tadi udah kita obrolin masalah budget yang dikeluarkan untuk masalah mesin. Yang bingung ini adalah 48 hari mengerjakan body. Kemarin berapa deh habisnya deh? Berapa Bang? Jadi kemarin ya teman-teman ya, ini kita keluar aja deh di atas 100 juta Iya. untuk body. Teman-teman di atas 100 Jauh juta di untuk atas body. sih Di atas, sebenarnya. jauh di atas. Jadi ini tapi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi gue tuh selalu skeptis deh untuk kayak mahal banget sih. Iya. Apa sih yang jadi plusnya? Bilang gitu. Ini adalah bentuk dari kerjasama yang sempurna, dari bahan yang bagus ketemu sama bengkel yang bagus. Bener. Jadi kalau ngomong kepuasan itu tidak bisa dinilai dengan angka. Ya ini hasilnya. Kalau lu ngomongin gila lu ngecat mobil segitu, Harga mobilnya juga cuma harga berapa mobilnya ya? gitu. Ada hal-hal yang tadi Adi bilang yang tidak bisa dibeli pakai uang. Yang ini adalah yang gue obrolin ke Ahmad kemarin. Ahmad kemarin sempat mau jual Grand Civic-nya sebelum jongkok lagi sekarang. Gue bilang, Mat, lo mau jual mobil? Iya, berapa sih lo mau jual mobilnya? Gue bilang gitu, sekian. Dia bilang. Oke, dengan nominal yang sekian, apa lo bisa beli memori yang udah lo laluin dengan kendaraan ini? Bilang gitu. Akhirnya jadi nggak jadi dijual. Ini adalah keputusan yang lo bikin dengan tidak memikirkan nominal dong. Iya. Iya kan?
ya ini fair-fairan aja ya. Mungkin bisa cek di marketplace EE90 tuh harganya berapa gitu loh. Mobil ini adalah varian yang paling murah dari Corolla generasi ini. Harga jual bekasnya nggak seberapa. Meskipun banyak sekali yang sayang lah sama EE90 ini karena bisa diandalkan. Ya menghabiskan biaya mendekati 1000% dari harga mobilnya sih menurut gue bukan keputusan yang bijak kalau dibaliknya nggak ada alasan emosional dan alasan yang kuat untuk mempertahankan dan mempercantik mobil inilah gitu loh. Karena ya gua nggak mungkin bisa reminisce memori indah gua bersama keluarga gua kalau mobil ini hanya gue nilai sebagai sebuah mobil aja gitu loh. Betul. Jadi ya kadang-kadang budget tuh bukannya jangan dipikirin, tapi kalau memang lo mau melakukan sesuatu ada saatnya lo bisa mengesampingkan itu gitu loh. Itu aja sih menurut gua. Dan ternyata ya lo sejauh ini puas loh ya. Puas banget. Ya gini ya, gua mungkin suka cerita bahwa kenangan ya ini yang suka miss gue mention kan adalah ibu gua, which alhamdulillah sampai sekarang masih sehat walafiat. Ibu gue tuh juga bukan yang ngerti mobil gitu loh. Jadi waktu kemarin mobil ini pulang, ibu gue cuma ngomong gini doang. Mobilnya bagus banget kayak waktu masih baru. Kata-kata itu mungkin singkat banget. Tapi kan itu bikin dia ngerasa kayak waktu beli mobil barunya kan. Iya. Itu menurut gue ya priceless lah buat gue. Iya. Impresi dia dulu waktu beli mobilnya baru, sekarang seakan-akan bisa bisa muncul lagi gitu loh. Ibu gue juga bukan yang wah sekarang mobilnya jadi apa ya, kondisinya apa, enggak, cuma ngomong gitu doang, singkat banget pas pulang. Mobilnya bagus banget kayak waktu masih baru. Gue nangis sih sebenarnya. Ya guys, sekarang ini gue nangis di rumah. Gue nangis bukan sedih ya, gue bahagia banget. Sorry nih. Bener. Tapi itulah yang bisa dijadikan sebenarnya nggak cuman ya benar nggak cuman budget doang. Jadi ada hal-hal yang bisa kita dapetin dari saat lo total dalam sesuatu. Maksudnya total dalam arti nilai emosional itu jauh lebih tinggi daripada budget yang dikeluarin. Betul. Itu yang jadikan mobil ini bisa dibilang priceless-nya bukan dari situnya. Gitu, tapi dari mobil ini saat outcome-nya seperti apa. Banyak orang yang bisa disenengin semua segala macam. Jadi buat teman-teman yang mikir, wih yang ngecat segitu, hasilnya nggak cuma itu teman-teman. Nggak cuma mobil nggak jadi kinclong gitu loh. Ada beberapa hal yang nggak bisa dipakai uang, yang dimana kemarin gue datang ke sana, ada Mas Tangka sama Mbak Jati ngeliat Mbak Jati pun emosional di depan Ridwan. Emosional juga di depan mobil ini, semua segala macam. Hal-hal seperti itulah yang bisa menjadikan, kalau yang tadi gue bilang dari awal, kalau spirit ataupun konten ini ataupun proses progres ini bisa menginfluence banyak orang, membahagiakan banyak orang, itu adalah salah satunya. Jadi memang mudah-mudahan project ini bisa jadi spirit juga, bisa jadi influence juga buat lo semua yang lagi nonton, bisa jadi mengedukasi juga. Pokoknya bilang kalau misalnya memang ini kalau ada niatnya pasti ada jalannya. Nah ini bukti si mobil 1702 KZ si Corolla EE90 ini. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, kalau misalnya mau bangun mobil atau apa segala macam, ya pikirin deh nih, apakah ini memang ada ceritanya buat lo. Kalau ada ceritanya ya bolehlah lo pikirin buat ngebangun kendaraan ataupun apapun yang lo suka dengan sepenuh hati lah gitu. Jadi soalnya lo bisa membahagiakan lebih dari lo sendiri. Mungkin ada orang-orang terdekat lo yang dibahagiakan saat lo bangun sesuatu ini dengan sepenuh hati. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, gue jadi nggak ada utang lagi ya buat nge-review si
mobilnya Corollanya Mas Adi ini, karena udah dengan cerita yang cukup panjang nih buat teman-teman semua nih. Mohon maaf kalau kepanjangan, tapi memang karena udah pasti panjang dari awal juga udah ngomong, udah pasti panjang dan ini nggak akan Itu jadi. aja udah di fast forward ya. Karena ceritanya panjang banget, karena gue bener-bener mungkin bisa dibilang ya lu bagian dari hidupnya mobil ini lah, banyak lah dengan mobil ini gitu. Jadi memang sebelumnya terima kasih banget Day buat Day. Terima kasih banyak Wan, terima udah kasih banyak mau Elit. Bekerja sama dengan kita untuk proses mobil yang bisa dibilang priceless ini. Saat project ini mau dimulai dan sejak ini menjadikan salah satu proposal buat ngebangun mobil ini, menyiapkan semuanya itu memang gue udah bisa membayangkan kalau ini memang akan jadi sesuatu hal yang bagus yang mudah-mudahan bisa bukan untuk Elitnya doang, tapi buat teman-teman semua yang lagi nonton ataupun brand-brand yang terkait ataupun semua teman-teman yang terkait yang udah ngebantu mobil ini bisa jadi itu jadi impactnya positif gitu. Jadi memang mudah-mudahan lah gitu. Terus terima kasih banget yang udah nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan terima kasih banyak juga semua pihak-pihak yang terkait untuk ngebangun mobil ini. Terima kasih banyak untuk Penta Prima Paint juga yang sudah sponsorin Elite Showcase. Karena ada Penta Prima Paint yang sponsorin Elite Showcase sampai akhirnya mobil ini dan mobil Pandem ini bisa dipajang bareng dan akhirnya bisa mudah-mudahan bisa menginspirasi orang banyak. Terima kasih teman-teman yang nonton. Terima kasih. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dah.